Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu kembali bersama-sama kita semua di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah, pagi hari ini bersama Lause Yosef, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dan nantinya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau ajak terlebih dahulu adik-adik untuk duduk yang rapi di rumah ya. Tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil makan cemilan atau sarapan, tidak juga main handphone ataupun mainan lainnya. Kita duduk yang rapi. Kita mau mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik, lipatkan tangan, pejamkan mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, sehingga kami masih bisa Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan. Kami mulai ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, ini hari apa yo? Pastinya hari Minggu, benar. Tapi selain hari Minggu, biasanya di hari Minggu kita beribadah ya. Semua hari itu sama sebenarnya ya. Semua hari juga tidak ada yang tidak baik. Semua hari itu baik pastinya. Karena Tuhan yang pelihara kehidupan kita ya. Termasuk hari ini sama-sama kita mau memuji Tuhan. Ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita naikkan puji-pujian. Hari ini harinya Tuhan. Sambil bangkit berdiri, bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, benar sekali ya. Semua hari yang seperti Lause sudah sampaikan, hari yang baik ya. Karena kita masih dipelihara oleh Tuhan. Termasuk hari ini, karena kita mengikuti ibadah sekolah minggu, sama-sama kita mau bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan ya. Karena kita datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Oke adik-adik, masih bangkit berdiri, belum duduk dulu ya. Kita naikkan pujian yang kedua ya. Kita percaya bahwa adik-adik dan Lause ya bersama dengan Yesus. Kita naikkan pujian Yesus besertaku. Sambil bertepuk tangan, kita pakai gerakan ya. Kita naikkan pujian Yesus besertaku.
daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku berayung, dayung, dayung, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, benar sekali adik-adik. Seperti puji-pujian yang baru saja kita naikkan. Yesus selalu ada beserta kita semua ya. Baik dalam keadaan suka, juga dalam keadaan duka. Yesus selalu bersama dengan kita. Kita tidak sendirian. Yesus selalu menyertai kita ya. Melihat dan menjaga kita. Oke adik-adik. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Karena sebentar lagi kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik ya. Setelah duduk, adik-adik mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian, hanya ada satu Tuhan. Dengan sikap berdoa kita naikkan pujian ini bahwa hanya ada satu Tuhan di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Sekali lagi kita naikkan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku.
Dia menjagai aku. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita naikkan pujian. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Mari adik-adik bersama kita berdoa kembali. Benar ya Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, pedulikan kami, dan selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Termasuk pagi hari ini, melalui kebaikan Tuhan, kami masih boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, Lause langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, kalau pada malam hari, tentu saja di langit banyak bintang-bintang ya. Wah, coba lihat di langit yang gelap, yang hitam ya. Kita lihat banyak sekali bintang-bintang. Ada yang bisa menghitung berapa banyak bintang yang ada di langit? Oh no, tentu saja tidak bisa kita hitung ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di pantai. Coba lihat di pantai ini, apa yang banyak? Iya, tentu saja pasirnya sangat banyak sekali di pantai ini ya. Nah, kalau saya tanya lagi, ada nggak di sini yang bisa hitung berapa banyak pasir yang ada di pantai ini? Ayo. Ayo. Tentu saja tidak bisa adik-adik ya. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak pasir yang ada di pantai ini. Juga bintang-bintang yang ada di langit adik-adik. Nah, kalau kita berbicara tentang banyak sekali, tentu saja kita teringat tentang cerita Bapak Abraham ya, yang Tuhan janjikan punya banyak sekali keturunan adik-adik ya. Nah, maka daripada itu kita mau masuk ke cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Nuh. Nah, minggu ini Lause mau bercerita tentang Abraham adik-adik ya, tentang Bapak Abraham. Nah, Abraham ini adalah keturunan dari Sem. Sem ini adalah anaknya Bapak Nuh yang sudah kita dengar di cerita minggu lalu adik-adik ya. Abraham ini adik-adik ya, kalau kita dengar cerita tentang Bapak Abraham, tentu saja
kita juga ingat satu pujian tentang Bapak Abraham. Ada yang tahu nggak pujiannya apa? Ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Benar sekali ya, kita ingat bahwa puji-pujian tersebut mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau adik-adik sudah pernah nyanyikan. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang bagaimana Bapak Abraham ya yang mendengar perintah daripada Tuhan. Tuhan melihat Bapak Abraham dan memilih Bapak Abraham saat itu ya untuk menjalankan perintahnya, adik-adik. Tuhan berbicara kepada Abraham, menyuruh Abraham untuk pindah ya dari tempatnya sekarang ke tempat yang baru. Bapak Abraham saat itu tinggal di Haran, adik-adik ya. Bapak Abraham tinggal di Haran, lalu Tuhan memerintahkan Bapak Abraham ya, Abraham, aku perintahkan kamu untuk pindah ya, untuk pergi ke Kanaan ya, ke kota yang Tuhan janjikan, adik-adik. Nah, lalu saat itu ketika Abraham mendengar perintah dari Tuhan, apakah Abraham menolak perintah Tuhan? Tentu saja tidak, adik-adik, karena Abraham adalah salah satu anak Tuhan yang begitu taat akan segala perintah Tuhan ya. Walaupun saat itu Bapak Abraham sudah berumur 75 tahun loh. 75 tahun berarti sudah kakek-kakek ya, tapi Abraham saat itu masih sehat ya, walaupun umurnya sudah 75 tahun. Saat Tuhan perintahkan Abraham, pindahlah, pergilah engkau ke Kanaan. Walaupun sudah berumur 75 tahun, Abraham yang taat pada seluruh perintah Tuhan, mematuhi perintah Tuhan. Dan saat itu juga setelah mendengar perintah Tuhan ya, Abraham membawa istrinya Sarai ya dan Lot, anak dari saudaranya, untuk segera bersiap-siap dan pergi ke Kanaan saat itu juga. Tapi Tuhan tidak hanya memerintahkan Abraham, tetapi Tuhan juga menjanjikan ya, berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham, keluarga Abraham menjadi bangsa yang besar, adik-adik ya. Nah, Tuhan bukan hanya memberi perintah, tapi Tuhan juga menjanjikan Abraham ya. Lalu Tuhan juga berjanji bahwa nama Abraham akan menjadi masyhur. Masyhur itu apa? Masyhur itu terkenal ya. Karena bangsanya nanti akan besar, Bapak Abraham akan dikenal oleh semua orang, adik-adik ya. Nah, karena Abraham begitu taat, adik-adik, kepada perintah Tuhan yang tadi itu sudah Tuhan perintahkan ya, janji Tuhan tersebut pasti juga Tuhan penuhi, Tuhan tepati ya, akan menjadikan bangsa yang besar ya. Abraham yang saat itu belum mempunyai anak, akhirnya mempunyai anak, adik-adik, dan mempunyai keturunan yang banyak sekali ya. Wah, janji Tuhan hebat ya, janji Tuhan luar biasa. Tuhan menepati semua janjinya kepada Bapak Abraham, adik-adik. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini kita sama-sama mau belajar seperti Bapak Abraham tadi yang mencintai Tuhan, juga taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik juga di saat ini, di zaman sekarang, bagaimana cara mentaati perintah Tuhan? Dengan cara mentaati ya, mendengarkan, juga mematuhi dan menjalankan apa perintah Tuhan yang ada di Alkitab ya, yang sudah kita dengar dari minggu ke minggu. Adik-adik juga bisa terapkan. Itu adalah salah satu contoh adik-adik taat kepada perintah Tuhan. Kita juga belajar bahwa Tuhan ya memerintahkan dan menjanjikan sesuatu yang indah untuk Bapak Abraham tadi, sehingga
Bapak Abraham yang saat itu belum punya keturunan, belum punya anak. Saat Abraham taat, Tuhan berikan keturunan ya. Tuhan berikan anak ya, sehingga keluarganya sangat besar sekali adik-adik, hingga saat ini kita mengenal Bapak Abraham ya. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa menjadi berkat adik-adik seperti Bapak Abraham ya, yang memberkati banyak orang melalui perintah-perintah Tuhan ya. Kita juga dapat menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi orang di sekitar kita adik-adik. Itu salah satu bentuk bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang taat dan setia ya. Mari adik-adik kita menjadi berkat bagi siapapun orang-orang di sekitar kita. Oke. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7a yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus senantiasa taat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama langsung aja kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar dari tokoh Bapak Abraham yang setia, yang mengasihi Tuhan, dan taat akan seluruh perintah-perintah Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan juga yang senantiasa taat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami melalui diri kami orang dapat melihat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang Bapak Abraham yang Tuhan panggil. Dan Bapak Abraham dengan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Nah, melalui cerita pada pagi hari ini, kita sama-sama belajar adik-adik. Bukan saja kita harus tetap taat beribadah, tapi kita semua adik-adik di rumah juga bisa menjadi berkat loh untuk banyak orang ya, sama seperti Bapak Abraham. Tapi dengan adik-adik juga taat beribadah ya, berarti kita semakin hari juga semakin mencerminkan apa yang firman Tuhan katakan ya, melalui kehidupan adik-adik di rumah. Oke, nah Lauso berharap melalui cerita pada pagi hari ini adik-adik dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara-saudara kalian, bagi teman-teman, siapapun juga ya. Oke adik-adik, ceritanya hanya sampai di situ. Nah, Lauso mau ingatkan sekali lagi tentang ayat hafalan pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7a yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Yeremia 17 ayat 7a, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka daripada itu, adik-adik harus senantiasa mengandalkan Tuhan ya, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oke? Oke. Nah, tidak terasa sebentar lagi kita akan tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau memberikan persembahan kita terlebih dahulu. Adik-adik Lause ingatkan sekali lagi, adik-adik sudah punya box persembahan ya. Dari tahun lalu juga ada yang baru saja diberikan. Nah, box itu nantinya akan menyimpan
amplop persembahan ya setiap minggunya yang sudah adik-adik berikan. Jadi uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop lalu ditempel dengan stiker. Kemudian tiap minggu amplop persembahan tersebut adik-adik simpan di dalam box yang sudah diberikan ya. Nanti akan tiba saatnya seperti bulan ini kita mengumpulkan persembahan kita ke gereja. Nah, untuk adik-adik di rumah yang belum mendapatkan box persembahan, juga belum mendapatkan amplop persembahan, jangan khawatir, adik-adik tetap dapat memberikan persembahannya ke rekening yang ada di bawah ini ya. Langsung transferkan, minta bantuan dari papa atau mama ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Oke, sambil siapkan persembahan kita, langsung mau ajak kita naikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami, persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Persembahan kami, persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Lalu saya mau ajak sekali lagi adik-adik di rumah untuk berdoa ya. Lipatkan tangan, pejamkan mata. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pakai uang yang sudah kami berikan nantinya untuk dikelola, untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari YouTube kami, tapi kami akan bertemu kembali di dalam Google Meet. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah Google Meet kami dari awal hingga akhir. Dan Tuhan juga yang berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita mau bertemu di dalam Google Meet. Sekarang adik-adik boleh hidupkan laptopnya, gadgetnya. Kita akan bertemu dengan teman-teman yang lain dan lause-lause yang lain di Google Meet ya. Lause tunggu, bye-bye.